Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Eko Pamuji di channel Eko Pamuji. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana menggabungkan dua atau lebih soal menjadi satu. Nah, oke, jadi misalnya begini teman-teman. Setiap kali pertemuan saya selalu buat soal Google Form. Nah, sekarang tiba saatnya UTS. UTS ini saya mau ambil soal dari KD sebelumnya. Misalnya KD 3.1 saya ambil dua soal. KD 3.2 saya ambil dua soal. KD 3.3 saya ambil dua soal. Nah, bagaimana caranya? Apa kita harus ngetik lagi? Tidak perlu teman-teman. Kita bisa menggunakan impor saja. Nah, bagaimana caranya? Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang baru saja bergabung, untuk melihat semua koleksi video saya, teman-teman bisa buka di youtube.com/c/ekopamuji tanpa spasi, atau teman-teman bisa search aja di kotak pencarian di sini, ketikkan saja nama saya Eko Pamuji. Nah, ini channel saya teman-teman. Teman-teman bisa melihat video yang sudah saya upload di sini teman-teman, di menu video di sini. Ini semua video yang saya upload ada di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari mana yang teman-teman butuhkan untuk teman-teman lihat. Kemudian untuk video berseri teman-teman bisa lihat di playlist di sini teman-teman. Oke, di playlist ini ada video serinya. Teman-teman mau cari video tentang apa silahkan teman-teman lihat di sini. Oke, baik teman-teman. Kalau di sini di tulisan subscribe di sini teman-teman masih merah, teman-teman bisa pilih subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih telah mensupport dengan memilih subscribe teman-teman. Selanjutnya kita lanjut teman-teman ya. Nah, ini contohnya saya sudah membuat soal Google Form setiap kompetensi dasar ya. Kemudian saya akan membuat soal UTS. Bagaimana caranya? Kita langsung klik di sini aja teman-teman. Pilih lainnya, pilih Google Form, kemudian formulir kosong. Ya sama saja ketika kita mau buat soal Google Form, atau kita bisa pilih di sini lainnya, Google Formulir, formulir kosong. Oke. Nah, ini kita akan membuat soal Google Form baru. Ini misalnya kita buat saja UTS gitu ya teman-teman ya. Oh, sorry. UTS gitu ya. Nah, di sini misalnya teman-teman bisa buat ujian tengah semester tahun pelajaran 2020-2021 ya. Seperti itu. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan seperti biasa nama lengkap. Nah, ini kita buat jawaban singkat, nanti biarkan siswa mengisi sendiri. Kemudian tambahkan lagi di sini teman-teman kelas. Untuk kelas ini kita buat pilihan ganda saja atau drop down juga boleh. Tujuannya supaya nanti siswa tidak mengetikkan dengan tulisan yang bervariasi. Kenapa? Kalau variasi nanti kita susah juga ngeditnya. Romawi, ada yang menuliskan 7 biasa dan seterusnya. Nah, ini contoh, oh ini kelas akuntansi ya. Ini kelas akuntansi itu kelas 10. Nah, ini misalnya 10 AK1, kemudian di sini 10 AK2. Misalnya ya teman-teman ya. Oke, setelah itu teman-teman kita pilih wajib diisi. Jadi sebelum siswa mengisi ini, memilih ini, siswa tidak bisa untuk mengirim tugasnya. Kemudian kita pilih split teman-teman. Nah, split itu untuk membuat batasan bagian pertama dengan bagian kedua. Jadi intinya siswa harus bisa mengisi ini dulu, baru bisa melihat soal, begitu ya teman-teman ya. Oke, nah di sini saya akan buatkan misalnya soal UTS. Nah, di deskripsi ini teman-teman bisa buat keterangan misalnya silakan kerjakan soal ini dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke. Langkah selanjutnya kita bisa pilih impor di sini teman-teman. Impor pertanyaan, klik di sini. Kemudian kita cari soal yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Ini contoh. Kita akan ambil Mayop KD 3.1. Saya klik di sini kemudian pilih. Nah, ini di sebelah kanan ini adalah soal yang sudah saya buat pada pertemuan sebelumnya. Misalnya saya akan ngambil soal yang ini teman-teman. Nah, ini tidak saya ambil. Saya akan ambil di sini apa kepanjangan dari Mayop misalnya. Kemudian ini saya ambil dua soal aja ya teman-teman ya. Kemudian saya pilih, kalau misalnya lebih dari dua teman-teman bisa cari checklist aja. Checklist mana soal yang akan dipakai lagi. Misalnya dua soal ini aja misalnya saya. Kemudian saya pilih impor. Nah teman-teman, soalnya sudah jadi teman-teman. Berikut dengan kunci jawabannya sudah dibuatkan. Nah, oke. Kemudian soal berikutnya saya akan ambil lagi dari KD 3.2. Langsung saja saya pilih import di sini. Oke, saya ambil KD 3.2, kemudian saya pilih. Oke, kemudian saya ambil misalnya soal yang ini, saya ambil dua soal, misalnya ini dan ini. Atau teman-teman bisa lihat yang mana yang kira-kira kita perlukan. Kalau sudah, kita import.
Oke, kita sudah punya 4 soal nih teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan ambil dari KD 3.3. Ya udah, kita pilih di sini sama, kita ambil KD 3.3 kemudian pilih. Nah, kemudian saya ambil 2 soal misalnya. Oke, import. Sudah, kita sudah punya 6 soal terdiri dari KD 3.1, 3.2 dan 3.3. Nah, di sini kita bisa tambahkan teman-teman kalau dirasa perlu ada tambahan. Kalau tidak ada misalnya teman-teman bisa sesuaikan karena soalnya cuma 6, maka berapa skornya supaya bisa jadi 100 misalnya ya. Atau mungkin teman-teman nggak mau buat skor 100 ya, silahkan sesuai dengan keinginan kita masing-masing aja teman-teman. Nah, untuk mengubahnya kita bisa klik di sini teman-teman. Misalnya soal ini saya akan berikan poin ini 4 misalnya. Ya udah, kita tinggal ganti saja 4 seperti itu. Oke, selesai. 18 untuk 20 skor misalnya. Saya kemudian soal ini saya tambahkan poinnya, saya ubah, saya pilih kunci jawaban, saya ubah menjadi 4. Oke. Setelah itu saya pilih selesai. Sudah teman-teman, jadi skor maksimalnya adalah 20. Nah, begitu saja teman-teman. Sudah jadi kita membuat soal UTS. Kemudian kalau tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, kita langsung aja bisa pilih kirim di sini. Kita pilih di sini. Kita share link ini kepada siswa. Sudah selesai. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita pastikan kita klik di sini teman-teman. Ini formulir tanpa judul masih. Nanti kita bingung ini mana soal yang kita buat. Nah, sudah jadi UTS. Nah, seperti itu saja. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana caranya supaya kunci jawaban tidak kita berikan kepada siswa yang sudah menyelesaikan. Nah, misalnya gini teman-teman. Ada siswa yang udah pintar ya. Dia udah tahu strateginya, setiap selesai mengerjakan soal maka akan tahu jawaban yang benar. Nah, ini bisa saja siswa itu iseng ya kan. Nulis nama asal, dikerjakan dulu, tahu kunci jawabannya, baru nanti dia isi dengan sesuai dengan identitas dia yang benar ya, supaya dia dapat nilai skor maksimal tertinggi. Nah, caranya untuk menyiasati siswa yang cerdas tadi teman-teman, kita bisa pilih di sini, setelan, kemudian kita masukkan kuis di sini. Nah, di sini kita tidak usah checklist pertanyaan tak terjawab, jawaban benar, nilai poin. Kalau ini kita checklist begini teman-teman, maka nanti setiap siswa sudah selesai mengisi formulir maka akan muncul skor dan akan mengetahui jawaban yang benar dan jawaban salah. Tapi kalau kita hilangkan checklistnya seperti ini teman-teman, siswa tidak tahu poinnya berapa, tapi siswa tahu jawaban yang benar. Tapi kalau yang ini kita hilangkan, siswa tahu poinnya, tapi di situ ada jawaban yang benar itu mendapatkan poin, sementara jawaban salah mendapatkan 0. Ini juga kurang pas, maka dari itu kita hilangkan semua aja teman-teman. Nah, di sini kalau seperti ini kita buat, maka setiap siswa yang sudah mengerjakan tugasnya, sudah mengirim formulirnya, siswa tadi tidak akan tahu jawaban yang benar apa, dan nilainya pun mereka tidak tahu. Tapi nanti akan otomatis terekam di rekap guru. Seperti itu teman-teman. Setelah itu kita pilih simpan. Oke teman-teman, seperti itu saja cara membuat soal UTS yang kita ambil dari soal-soal pertemuan sebelumnya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.